Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Latsar CPNS Kota Cirebon, PPSDM Regional 3 Angkatan 9. Pada presentasi hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu global, yaitu pandemi COVID-19. Presentasi hari ini disusun oleh Kiki Soraya, Sari Ningtyas Stuti, dan Pungki Swastika. Akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia digemparkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah, yaitu munculnya virus corona, atau yang kita kenal dengan COVID-19. Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin. Orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk yang merawat pasien COVID-19. Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan 2 kasus infeksi COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret tahun 2020. Hingga saat ini, setelah lebih dari 1 tahun Indonesia dilanda COVID-19, banyak sekali sektor yang terpengaruh, seperti perekonomian, kesehatan, hingga pendidikan. Program vaksinasi pun mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus corona dan menekan angka kasus COVID-19 yang masih terus meningkat. Deskripsi isu pada presentasi hari ini ada 3, yaitu yang pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Yang kedua, yaitu ketidakpedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dan yang ketiga, itu kesiapan pembelajaran tatap muka bulan Juli mendatang. Selanjutnya, kami mengidentifikasi beberapa isu dengan menggunakan metode pentahelix. Metode pentahelix adalah suatu bentuk cara mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor. Metode ini berfokus pada kolaborasi antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan hingga masyarakat. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan dan aturan dengan mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Yang kedua, akademisi atau praktisi dapat menyumbangkan pengetahuan dan pengalamannya yang dimiliki dalam hal COVID-19 dan vaksinasi. Yang ketiga adalah media. Media menjadi mata, telinga, dan mulut yang menyajikan informasi yang terpercaya, berimbang, dan tanpa hoaks mengenai perkembangan penyebaran dari virus COVID-19 dan vaksinasi virus COVID-19 di Indonesia. Yang keempat adalah komunitas bisnis atau pebisnis. Mereka sangat berpartisipasi membantu pemerintah dalam hal penyaluran vaksinasi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan normal dan diharapkan perekonomian juga akan normal kembali. Yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat merupakan ujung tombak pelaksanaan semua strategi yang dirancang oleh pemerintah. Metode yang kami gunakan untuk menemukan isu prioritas adalah metode USG atau Urgency, Seriousness, Crowd. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu itu sendiri. Dalam tabel ini,
kami memiliki 3 isu. Yang pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 dengan jumlah poin USC 14. Isu yang kedua, ketidakpedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan dengan jumlah poin USC 10. Dan isu yang ketiga, yaitu kesiapan pembelajaran tatap muka bulan Juli mendatang dengan jumlah poin 12. Dengan demikian, isu yang kami angkat sekarang adalah isu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Untuk menganalisis permasalahan, kami menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Fishbone diagram adalah suatu alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara grafik menggambarkan dengan detail semua penyebab-penyebab dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini, masalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya dari sisi media massa. Banyaknya berita hoax mengenai vaksinasi yang beredar di masyarakat luas. Dan dari sisi pemerintah, masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. Dan terakhir, dari sisi masyarakat itu sendiri. Dengan adanya provokator dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksinasi, sehingga menganggap vaksinasi itu kurang efektif dalam mencegah COVID-19. Dalam hal mendapatkan alternatif pemecahan masalah, kami menggunakan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Dan dari hasil analisis tersebut, terdapat beberapa faktor kekuatan, yaitu adanya Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang vaksinasi dan adanya masyarakat yang mengharapkan vaksin dari pemerintah. Untuk faktor kelemahan, yaitu masih kurangnya sosialisasi vaksin kepada masyarakat, terhambatnya pendistribusian vaksin, dan kurangnya kuota vaksin. Faktor peluangnya adalah vaksinasi dapat mengurangi angka masyarakat yang terkena COVID-19. Sedangkan faktor ancamannya yaitu masih adanya berita hoax dan provokator yang menimbulkan keraguan masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Alternatif penyelesaian isu yang pertama yaitu mengenai sosialisasi tentang vaksin COVID-19. Tahap-tahap alternatifnya yang pertama yaitu sosialisasi melibatkan pemerintah terkecil seperti RT atau RW. Yang kedua yaitu menyebarkan informasi mengenai pentingnya vaksin. Hasil yang diharapkan itu dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya vaksin COVID-19. Tentu saja pihak yang terlibat yaitu pemerintah, masyarakat, akademis, dan media. Isu yang kedua yaitu penindakan terhadap berita-berita yang tidak tepat mengenai vaksin COVID-19. Tahap-tahap alternatifnya, yang pertama yaitu penindakan secara tegas penyebar berita yang tidak tepat mengenai vaksin COVID-19. Hasil yang diharapkan itu masyarakat menjadi lebih yakin untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Pihak-pihak yang terlibat yaitu pemerintah, media, serta masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.